Nah, pas saya melintas itu dicegat, suruh berhenti. Nak, berhenti nak. Jadi saya berhenti, sini sini. Rahayu, salam jumpa ya, semoga semua sedulur sehat selalu ya. Dalam perjumpaan saya kali ini, jadi sambil santai ngopi, saya akan berbagi kisah cerita. Ini kisah nyata dari perjalanan saya. Berawal pada tahun 1999, itu merupakan awal kalinya saya naik gunung perdana. Itu saya masih sekitar kelas 6 ya, kelas 6 SD. Dan waktu itu juga kebetulan lagi libur sekolah ya. Almarhum bapak ada kegiatan yaitu pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu ya. Saya pun diajak, "Nak, besok kan kamu libur sekolah." "Iya pak, bapak mau naik ke Gunung Lawu, kamu ikut ya?" "Iya pak." Nah, emang kebetulan saya emang pengen naik gunung, jadi pengen seperti almarhum bapak, yaitu mempunyai kegiatan pendakian gunung. Alhamdulillah saya diajak oleh bapak. Nah, dan keesokan harinya kami berangkat dari rumah itu menuju base camp Cemoro Sewu Magetan, yaitu sekitar 1 jam lah, karena kita berangkat dari Ngawi. Emang kebetulan pas waktu itu emang satu suro, itu kok nggak via Cemoro Kandang. Emang kan jalur pendakian waktu itu ada 2 yang resmi, yaitu Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang. Saya bertanya, "Kenapa kok via Cemoro Sewu pak, kok nggak Cemoro Kandang?" "Ntar kalau kamu udah jalan, kamu akan tahu kenapa kok bapak ngajak kamu itu via Cemoro Sewu." "Oh iya pak." Nah, akhirnya kan timbul penasaran, tanda tanya dalam pikiran itu. Itu sekitar jam 12 setelah persiapan kami berdoa. Nah, almarhum bapak itu memimpin doa. Nah, setelah berdoa langsung kami melakukan perjalanan, karena waktu juga udah siang ya. Melakukan perjalanan, kaki mulai melangkah menginjak medan bebatuan. Udah treknya bebatuan, tanjakannya panjang. Nah, setelah melintasi hutan Cemoro Sewu, kami melintasi perkebunan sayur ya. Emang waktu itu kalau melakukan pendakian via Cemoro Sewu di tahun itu emang masih ada aktivitas ini ya, petani. Jadi petani sayur, ada yang lagi memanen sayuran. Nah, pas saya melintas itu dicegat, suruh berhenti. "Nak, berhenti nak." Jadi saya berhenti, sini sini. Nah, saya samperin kan, "Ya pak, bu, kamu kan mau melakukan perjalanan pendakian kan?" "Ya." "Nah, ini kebetulan bapak sama ibu lagi panen, jadi kamu bisa bawa beberapa sayuran yang kamu mau buat bekal." "Wah iya bu, makasih banyak." Nah, saya pun mengambil beberapa sayuran, yaitu berupa ya waktu itu yang saya ambil itu wortel ya, wortel. Nah, dan tidak lupa saya pun juga mengucapkan terima kasih karena sudah diberi sayuran. "Bu, makasih banyak."
udah diberi sayuran. Iya nak. Nah, hati-hati ya, semoga selamat sampai tujuan, amin. Nah, dari situ langsung lanjut perjalanan menuju ke pos bayangan. Jadi langsung menuju ke pos bayangan. Dari sampainya pos bayangan, istirahat sejenak ya sekitar 3 menit lah, emang nggak lama waktu itu, sekitar 3 menit sambil atur napas ya, karena awal kaki melangkah ya belum adaptasi, jadi ya nafas itu ngos-ngosan dan tubuh pun juga belum merasa hangat. Sejenak istirahat, langsung lanjut perjalanan lagi menuju pos 1. Nah, dari pos bayangan ini nggak lama emang ada sebuah shelter. Nah, itu pas nyampe di shelter itu saya kira itu pos 1, nggak taunya bukan. Ternyata itu baru sampai Sendang Kahuripan. Nah, pas sampai di situ saya langsung disuruh duduk sama almarhum bapak. Nah, kamu duduk di sini, jangan kemana-mana, tetap di sini aja sampai tunggu bapak kembali ya. Oh iya pak. Ya emang kebetulan dari rumah itu kami membawa bekal itu cuma ketupat sama karuk. Ayo, siapa yang masih mengerti jajanan karuk? 2 itu yang kami bawa, dan 1 botol air mineral, 1 botol besar. Tapi waktu itu kami juga bawa jerigen yang kapasitas pengisian air itu 5 liter tapi kosong. Dan nggak taunya sampai Sendang Kahuripan itu almarhum bapak itu ke Sendang sambil bawa jerigen itu tadi, diisi air di situ buat bekal perjalanan sampai ke puncak. Nah, setelah ngisi air itu lanjut perjalanan menuju pos 1. Jarak tempuh dari Sendang Kahuripan menuju pos 1 itu jaraknya udah nggak jauh lagi. Nah, sampainya pos 1 itu saya dikasih PR. PR-nya apa? Yaitu, nak, kita sudah sampai pos 1, wes-wesan. Nah, kamu suatu saat kalau kamu sudah mulai mengerti, kamu juga harus tahu makna ataupun penyebutan dari kata wes-wesan itu sendiri. Iya pak. Nah, karena emang bapak itu berpesan sebelumnya, nak, kalau bisa kamu jalan jangan cuma sekedar jalan, dipelajarilah pelajaran dalam perjalanan. Iya pak. Nah, pesan-pesan itu yang saya ingat selalu, ambillah pelajaran dalam perjalanan itu. Nah, dari situ nggak lama langsung lanjut dari pos 1 langsung menuju ke pos 2, yang ternyata jarak pos 1 menuju pos 2 ini panjang. Jadi perjalanan dari base camp ke pos 1, terus pos 1 ke pos 2 itu tingkatan ini ya, ekstrimnya itu bertambah. Memang waktu itu saya masih polos dan belum tahu apa-apa tentang pendakian, jadi emang belum mempunyai bekal pengetahuan. Tapi dari perjalanan itu almarhum bapak emang udah memberi wawasan, tapi bukan wawasan ini ya tentang perjalanan, tapi tentang pelajaran yang perlu dipelajari dalam perjalanan. Nah, dari itu langsung lanjut perjalanan menuju pos 2. Tetap itu berapa langkah istirahat. Sebelum sampai pos 2 saya terheran karena apa? Berhenti itu sambil melongo itu memandangi sebuah batu yang perbentukannya seperti ayam, dan saya pun langsung bertanya, Pak, ini tempat apa? Kok ada batu yang bentuknya seperti ayam? Nah, dari situ saya dikasih tahu, nah ini yang namanya Watu Jago. Ya ini. Nah, dari situ saya dapat 3 PR. Yang pertama Sendang Kahuripan.
Yang kedua pos 1 wes-wesan. Terus yang ketiga yaitu Watu Jago. Dari situ kata Mang Bapak, kalau udah nyampe Watu Jago ini, perjalanan kita menuju pos 2 itu udah nggak terlalu jauh. Itu tambah semangat saya, tambah semangat. Terus lanjut, sesampainya pos 2, nah itu dapat PR lagi. Kenapa kok selalu dapat PR? Ya maksudnya pelajaran yang perlu kita pelajari. Ya emang itu pesan-pesan almarhum Bapak. Nak, kalau kamu bisa jalan, jangan cuma sekedar jalan, harus ada pengetahuan, ada ilmu, harus kamu pelajari. Ya, pesan-pesan itu selalu dapat, pesan-pesan itu setiap jalan. Nah, sampainya pos 2 itu bengong, termangu lihat batuan yang begitu tinggi, lebar, itu luar biasa. Yang nggak taunya emang pos 2 itu disebut dengan Watu Gedek. Pantas perbentukannya seperti itu, batunya menjulang tinggi, lebar, hanya mempunyai nama Watu Gedek. Dari pertama naik sampai pos 2 itu baru kita jumpa dengan pendaki, bapak-bapak dan satu ibu-ibu. Nah, dari situ itu saya dikasih tahu sama almarhum Bapak, nah itu merupakan pendaki spiritual. Jadi mereka naik ke Gunung Lawu bulan-bulan tertentu, seperti kayak sekarang ini di bulan Suro. Jadi mereka naik itu kemarin pas malam Suro. Nah, kita sendiri kan pas 1 Suro kan. Jadi mereka itu mapak. Oh iya Pak. Nah, dari situ lanjut perjalanan lagi menuju pos 3. Dari pos 2 menuju pos 3 itu tingkatan bertambah. Jadi kenapa bertambah? Jadi emang dari pos 1 ke pos 2 yang jaraknya lumayan jauh. Nah, pos 2 menuju pos 3 trek medannya itu lebih agak berat. Nah, dari situ lanjut perjalanan istirahat, baru beberapa langkah istirahat, terus jalan lagi beberapa langkah lagi, istirahat lagi, atur napas lagi. Ketiga kalinya pas istirahat itu saya langsung ditegur sama almarhum Bapak. Nah, Bapak perhatiin dari pertama kamu jalan terus sampai di tempat ini, berapa kali kamu istirahat? Udah gak kehitung Pak. Ya sama, Bapak pun juga gak bisa kehitung, tapi cara istirahatnya berbeda. Ya emang berbeda waktu itu. Almarhum Bapak istirahat itu gak pernah duduk. Jadi istirahat sesaat sama istirahat santai itu beda ya. Kalau istirahat santai kan emang butuh waktu santai dulu. Kalau istirahat sejenak itu emang cuma sekedar buat ngatur nafas. Nah itu emang almarhum Bapak itu nggak pernah duduk kalau istirahat saat itu. Dia berdiri. Nah, kenapa? Nah, kamu kok duduk? Ya namanya istirahat Pak, ya duduk. Nah itu yang perlu kamu tahu. Nah, kenapa Bapak itu nggak duduk? Nggak tahu Pak. Nah, kalau kamu pengen tahu, kamu juga harus menjalani. Oh iya Pak. Yang ternyata yaitu jalani dulu baru tahu. Nah itu bagian dari pengertian ya, secara nggak sadar. Nah itu akhirnya berikutnya pas istirahat lagi itu saya langsung nggak duduk, pas berdiri. Nggak taunya itu lebih enak daripada istirahat duduk. Kenapa lebih enak? Ya itu yang saya rasakan. Jadi pas kalau istirahat terus duduk, mau jalan kita berdiri jalan, itu berbeda dengan halnya kita istirahat berdiri
dengan agak sedikit nunduk terus berdiri lagi buat ngatur napas terus langsung jalan, itu emang berbeda ya. Mungkin para pendaki itu mempunyai cara masing-masing ya, tapi cara yang saya gunakan seperti itu ya. Tapi ada kalanya juga sih, kalau ini ya duduk ya, tapi lebih enak sih emang berdiri. Lanjut melakukan perjalanan ke pos 3 ya, untuk mengejar waktu biar nggak terlalu kemalaman. Sampainya pos 3 itu kita berjumpa lagi dengan beberapa rombongan pendaki yang lagi istirahat. Ada juga yang pas itu lagi tidur. Nah itu almarhum bapak tanya, "Pak, naik apa turun?" "Oh naik." Nggak taunya mereka itu istirahatnya lumayan agak lama. Akhirnya kita lanjut melakukan perjalanan lagi dari pos 3 ke pos 4. Lanjut itu tengah perjalanan sampailah kita di Ondo Wesi atau tangga besi ya, menuju yang mengarah ke pos 4. Sampai tangga besi. Nah itu pun saya dikasih tahu sama almarhum bapak, "Nah, kalau udah sampai tangga besi ini, perhatikan langkah kakimu, detak jantungmu, dan kapan waktu kamu butuh berhenti, kapan kamu butuh waktu untuk berjalan. Kamu bisa mengantisipasi itu sendiri." "Oh iya pak," mulai mengerti. Nah dari situ lanjut istirahat sampailah di Watu Bubrah. Nah di Watu Bubrah itu ya sekitar 5 menit itu istirahat ya, karena berjumpa dengan rombongan turun itu sekitar 5 orang ya. Kebetulan pas di situ mereka istirahat, kita pun juga istirahat, ngobrol sambil kenalan. Nah, ternyata mereka pun juga dari berbagai daerah yang kebetulan memang ketemu di puncak, terus turunnya bareng yaitu. Nah dari situ ngobrol-ngobrol, lanjut melakukan perjalanan langsung menuju ke pos 4. Nah sampai pos 4 itu saya dikasih tahu, "Nah ini pos 4. Nah dari pos 4 ini ntar sebelum pos 5 itu bapak mau ada sesuatu." Nah sesuatu itu apa ya, ntar akan saya jelaskan. Nah dari pos 4 kan langsung lanjut perjalanan menuju pos 5. Jaraknya itu lebih pendek, tapi pas saat saya jalan itu malah waktunya itu yang panjang. Kenapa kok waktunya panjang? Padahal jaraknya itu pendek, tapi waktunya malah panjang ya, karena belum sampai pos 5 itu berhenti yang ternyata almarhum bapak itu mau berdoa lagi. Jadi saya disuruh duduk, "Nak, kamu duduk di sini, diem, jangan kemana-mana. Ntar ada pendaki turun atau naik yang ngajak kamu bareng, kamu jangan mau." Nah saya nggak mau melanggar dan selalu patuh. Akhirnya saya pun duduk diam di situ. Nah almarhum bapak turun ke bawah, yaitu di sumur Jalatunda atau sumur Jolotundo, berdoa di situ. Yang terutama ya berdoa buat kita yang lagi melakukan perjalanan pendakian, terus buat keluarga. Selain itu juga buat para leluhur. Jadi setelah berdoa itu akan naik, terus langsung ngajak lanjut lagi menuju pos 5 yang ternyata jarak dari Jolotundo ke pos 5 itu dekat. Jadi tinggal belok kiri, naik dikit kanan itu langsung pos 5 ya. Sekitar nggak nyampe 5 menit, jadi dekat. Kenapa kok waktu panjang? Karena lama sih berdoa itu, ada kalau sekitar setengah jam. Jadi saya nunggu di atas itu lama sambil
diem. Tapi waktu itu saya udah mulai ngerokok sih. Jadi nunggu di atas itu sampai habis 2 batang. Nah, sampainya di pos 5, secara nggak sengaja itu almarhum bapak jumpa dengan sahabatnya. Pak dari situ ngobrol-ngobrol, ya nggak taunya sahabat almarhum bapak itu juga mau melakukan jalanan naik menuju puncak Hargodalem. Ya akhirnya dari pos 5 itu kita bersamaan berangkat bareng. Nah, itu udah sekitar jam setengah 6 ya, udah setengah 6. Nah sesampainya di Sendang Derajat itu maghrib, dan akhirnya kita memutuskan untuk istirahat di Sendang Derajat dulu. Itu saya tanya, Pak, di sini kok ini ya ada kamar mandi? Ya emang terdapat beberapa bilik ya, kamar mandi tapi setengah badan, yaitu sekitar 6 kalau nggak 7 dulu itu. Nah, sekarang tinggal 3. Nah, dulu itu belum ada warung, masih berupa lahan kosong. Sekitar setengah 7 kami langsung lanjut menuju puncak Hargodalem. Nah nggak taunya itu sesampainya di puncak Hargodalem, saya kaget, bener-bener kaget. Pak, kok ada bangunan rumah? Ada. Ntar suatu saat kamu juga akan tahu sendiri. Itu PR-PR yang selalu diberikan pada saya. Ya karena saya masih polos, belum mengetahui apa-apa, apalagi tentang dunia pendakian. Memang waktu itu baru pertama kali ya. Nah, di situ terus dari bangunan rumah itu langsung lanjut lagi perjalanan. Itu kaget lagi saya, Pak, kok ada warung? Kan di atas gunung, Pak. Nah ini warungnya Mbok Yem. Oh Mbok Yem, iya, tapi beliau nggak sendiri, ada beberapa orang itu yang membantu beliau. Oh iya Pak. Nah dari situan masuk ke dalam warung, mesan kopi sama teh, minum santai sambil istirahat kan. Istirahat ya sekitar jam 8 itu kita makan. Habis makan itu langsung suruh tidur. Nah tapi nggak bisa tidur karena cuaca ya dingin, emang bener dingin waktu itu. Dingin karena perlengkapan yang kita bawa buat keamanan tubuh itu cuma sekedarnya. Jadi yang saya bawa itu sarung 1, terus selimut 1, sama karung 2. Jadi waktu itu saya pakai karung dulu, ya kan, pakai karung baru sarung. Nah almarhum bapak itu nggak pakai sarung tapi pakai selimut. Ya selimutnya selimut tipis, ya kayak jarik gitulah, seperti jarik. Nah karena nggak bisa tidur, akhirnya apa? Itu saya lepaskan lagi, langsung sama almarhum bapak, ya udah sono duduk samping Mbok Yem. Nah akhirnya saya kan langsung jalan menuju dapur, yaitu buat menghangatkan tubuh, duduk di sampingnya Mbok Yem. Duduk, nggak terasa kelamaan di situ, emang karena hangat ya, nggak kerasa itu sampai jam setengah 12. Nah jam setengah 12 itu almarhum bapak itu mengajak saya jalan. Saya pun juga, loh Pak ini kan malam kok jalan, lah kamu mau ikut nggak? Mau. Nah akhirnya saya ikut jalan, yaitu ternyata di Sendang Derajat. Nah, saya tanya, kenapa Pak kok ke Sendang Derajat? Udah kamu ikut aja dulu, ntar kamu juga akan mengetahuinya. Oh iya Pak. Ya ternyata itu secara nggak langsung ya, pesan-pesan itu benar-benar memberi pelajaran buat saya, pelajaran yang sangat-sangat bermanfaat. Jadi apa?
Untuk mengetahui sesuatunya, memang kita butuh perjalanan. Harus kita jalani dulu baru kita mengetahui. Ya ternyata seperti itu. Nah, sesampainya di Sendang Derajat, almarhum bapak itu mau mandi. Saya pun kaget. Pak, emang gak dingin? Malam-malam kok mandi? Apalagi ini di gunung. Jangan banyak tanya. Ntar kamu juga akan tahu sendiri. Makanya kamu harus bisa menjalani ini. Oh ya Pak. Jadi apa yang pengen kamu jalani, jalani aja. Ntar seperti apa kedepannya, kamu akan mengetahuinya. Oh iya Pak. Akhirnya apa? Saya pun dengan rasa penasaran, saya ikut mandi. Yang ternyata dinginnya luar biasa. Udah cuacanya dingin, apalagi mandi dengan ini ya, air yang dingin. Tambah 2 kali lipat, berlipat-lipat pokoknya. Dingin, tapi sehabis mandi itu seger, bugar. Langsung balik lagi ke Puncak Hargodumilah menuju ke Pasanggerahan atau Palenggahan Agung, yang dimana merupakan tempat moksanya Raden Brawijaya terakhir, Raja Majapahit terakhir. Nah, di Pasanggerahan itu memang bapak waktu itu pengen berdoa ya. Kebetulan pas sampai di Pasanggerahan itu emang lagi rame, ada beberapa orang yang lagi berdoa ya, yang lagi berdoa. Dan emang karena bapak itu agak telat, akhirnya ya nunggu sampai yang berdoa ini selesai dulu. Nah, sambil menunggu itu saya diajak masuk Omah Seng, yang ternyata di situ tempatnya Eyang Joko Buduk. Kenapa saya sebut Eyang? Ya karena udah sepuh atau udah tua, saya sebut Eyang Joko Buduk. Di situ ada beberapa pendaki juga ya yang ada di dalam situ. Akhirnya dikasih kopi, terus dikasih singkong bakar. Nah, ngobrol-ngobrol itu sampai ditanyain sama pendaki yang lain, "Nak, kamu masih kecil, apalagi ini bulan Suro, kamu kok ikut-ikutan bapak kamu naik ke Gunung Lawu?" Ya dengan polosnya saya jawab, "Ya karena emang saya pengen naik ke gunung seperti bapak." Ya cuma itu. Ya mereka mendengar jawaban saya itu sambil ketawa, ya sambil bilang, "Mantap, semangat ya nak." Sambil gitu ya, secara nggak langsung saya pun juga termotivasi, tambah semangat. Wah iya, inilah pendakian. Nah, dari situ ada pelajaran-pelajaran ya, biarpun secara nggak langsung ya, secara nggak langsung itu nggak banyak dikasih wawasan, tapi dikasih cara untuk bisa mengerti. Setelah itu yang berdoa udah pada selesai, nah, akhirnya almarhum bapak itu ke Pasanggerahan, tapi saya tetap disuruh nunggu di rumah Seng itu. Nah, setelah almarhum bapak itu selesai berdoa, terus langsung nyamperin saya ke rumah Seng. Nggak balik ke warung Mbok Yem ya, tapi istirahat tidur di situ. Nah itu karena di situ juga ada perapian, jadi anget. Memang tempatnya anget karena bawahnya itu alang-alang, jadi ilalang yang kering digelar di atas tanah, jadi ya lumayan agak anget. Nah, waktu itu juga ada layar juga sih. Bangun sekitar jam 8. Saya itu bangun yang paling terakhir. Bangun-bangun katanya jam 8. Nah, saya bingung. Kok nggak ada orang? Pada kemana? Akhirnya saya keluar kan dari rumah Seng itu. Nah, terus langsung dikasih tahu sama pendaki lain. "Nah, kamu disuruh nunggu di sini. Bapak kamu lagi naik ke atas. Nah, kamu nggak boleh kemana-mana." "Oh iya Pak." Akhirnya saya tetap duduk di situ, nggak kemana-mana, nggak jalan kemana-mana ya. Adanya cuma depan pintu masuk lagi, depan pintu masuk lagi, sambil rokok gitu kan.
nggak lama itu almarhum bapak turun, terus langsung ya sedikit ngambek. Kenapa kok sedikit ngambek? Ya itu gitu, udah naik nggak dibangunin, naik sendiri, aku nggak diajak. Nah dari situ langsung bilang, kenapa nak, kamu kok nggak bapak ajak? Iya kenapa, aku kan pengen pak. Ntar ada waktunya, suatu saat kalau kamu melakukan pendakian lagi, pasti kamu akan sampai puncak. Kenapa kok nggak bapak ajak ke puncak? Nah biar kamu mempunyai keinginan lagi. Suatu saat kalau kamu naik ke Gunung Lawu, kamu pengen ke puncak, ya seperti itu. Oh iya pak, nggak taunya apa, yaitu merupakan bagian dari motivasi. Jadi biar kalau kamu mempunyai keinginan, sebelum keinginan kamu itu disampaikan, kamu jangan berhenti. Jadi seseorang itu nggak gampang menyerah. Jadi itu dari situ sekitar jam 10 siang, almarhum bapak itu ngajak turun. Tapi turunnya itu nggak kembali ke via Cemorosewu ya, tapi via lain atau lintas. Turunnya via mana? Yang jelas bukan via Cemorosewu. Apakah via Cemorokandang? Nah, biar nggak penasaran, tetap ikutin perjumpaan saya di episode berikutnya. Nah kenapa kok beberapa bulan ini, ya terutama sehabis tahun baru ya, saya belum melakukan pendakian lagi, ya karena intensitas hujan yang tinggi dan cuaca yang gak menentu dan banyak terjadinya bencana alam. Ya saya belum melakukan kegiatan pendakian lagi. Ya untuk bulan ini saya istirahat dulu. Kalau cuaca udah normal lagi, udah nggak seperti bulan-bulan sekarang ini, saya pasti akan melakukan perjalanan pendakian lagi. Ya dari sini bersambung dulu, saya akhiri dulu. Biar nggak penasaran, kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Rahayu.